Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kita ucapkan selamat jalan kepada Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas. Mudah-mudahan yang tadi kita dengarkan dari beliau bermanfaat. Amin, amin ya Allah. Berberkah dan manfaat berkahnya insya Allah tidak akan pernah habis. Amin. Allahumma Amin. amin. Karena manfaat berkat majelis ini kalau Allah terima tak akan habis. Dunia habis, nyawa habis, antum pindah ke barzah, berkat manfaat dah habis. Antum keluar dari barzah mahsyar, ada yang kumpul di sana, ada yang 50.000 tahun, ada yang 1000 tahun dan lain sebagainya, berkat majelis ini dah habis. Antum hidup di surga Allah selamanya, berkat majelis ini manfaatnya dah habis. Insyaallah. Allahumma amin. Mana Gus Ulinnya? Kita belum mulai kalau Gus Ulil belum ke atas. Mudah-mudahan Habib Muhammad Allah berikan panjang umur insyaallah. Selalu sehat afiat. Amin. Diluaskan rezekinya. Tambahkan ilmunya. Keberkahan untuknya dan untuk rumah tangganya. Amin. Murid-muridnya, para pencintanya. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya seluas-luasnya. Amin. Sampaikan seluruh dan semua hajat lahir batin dunia akhirat baginya. Amin. Dan mudah-mudahan untuk semua kita. Allahumma Amin. amin. Allahumma amin. Allahumma Amin. amin. Gus Ulil sudah. Masya Allah. Gaib. La ilaha illallah. Padahal mata saya dari tadi ke sana, tidak pernah ke sana. Cari Gus Ulil, tiba-tiba ada di sini. Biasa beliau. Untung saya tidak lari, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa nur qulubina Muhammad. Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim, amma ba'du. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan dari Habib Muhammad, Masya Allah luar biasa. Dan dari awal kita dengarkan dari Gus Ulil Absar, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan masih sehat. Amin. Masih semangat. Amin. Mata masih segar. Amin. Hati masih bisa mendengar. Amin. Allahumma. Amin. Tapi selagi ada Gus Ulil insya Allah siap semua. Kalau beliau sudah turun, wallahu. Selagi beliau di atas insya Allah Semangat. semangat. Tadi sudah banyak kita dengarkan, Masya Allah luar biasa. Mengenai masalah sholawat, Alhamdulillah saya beberapa tahun yang lalu minta melalui pelantara guru saya Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, gurunya Habib Muhammad, gurunya Habib Munzir, Habib Jindan dan lain sebagainya. Dan saya kepengen memang memberikan salawat untuk jamaah majlis dan siapapun yang menginginkan dari kaum muslimin. Saya minta agar beliau sampaikan kepada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Untuk menyampaikan niat saya kepengen Habib Umar memberikan ijazah salawat yang saya akan baca dan saya ajak anak-anak majlis baca setiap hari hanya 1000 kali. Tadi Gus Ulil beliau mengatakan 16.000. Masya Allah luar biasa. Saya hanya minta agar Habib Umar bisa mengijazahkan salawat ini dibaca 1000 kali setiap hari. Tadi Habib Muhammad sudah baca hadisnya. Tughfahammuh wa yughfar dzambu. Semua keinginannya, hajatnya, harapannya akan dicukupi oleh Allah dan dosanya akan diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, zahamat katifih,
namanya bahunya akan menempel ke bahuku, kata Nabi besar Muhammad, dan lain sebagainya. 1000 kali. Sampaikanlah oleh beliau, maka direspon oleh Habib Umar, tapi Habib Umar minta kepada saya untuk ditambah sedikit. Selawat yang saya minta sallallahu ala Muhammad, seperti selawat yang tadi Gus Ulil namanya bacakan. Tapi beliau bilang suruh ditambah wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam, agar salawatnya komplit. Agar semua keluarga para pencinta umat Nabi besar Muhammad mendapatkan juga kucuran salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad, termasuk orang tua kita yang masih hidup, yang mendahului kita juga akan masuk dalam kalimat wa alihi. Mungkin bisa jadi pertimbangan guru Ulil untuk menambahkan wa alihi wasallam, sebagaimana saya dapatkan itu tambahan dari guru mulia Habib Umar, agar komplit Rasulullah agar lebih senang gembira. Dan mengenai masalah kopi yang Gus Ulil tadi membacakan kepada datuk saya Syekh Abi Bakar bin Salim, memang dahulu beliau luar biasa, dan orang-orang dahulu dari ahlus sunnah wal jamaah mereka luar biasa minum kopi, tapi memang kopi yang mereka minum itu kopi yang tidak bergula. Mereka kalau ingin kopinya menjadi lebih manis, maka mereka biasanya makan sama manis, yang sesuatu yang manis, terutama kurma. Mereka makan manisnya mereka dapatkan dari kurma, bukan dari gula. Karena kalau kopi itu tidak bergula, kopi itu aman dan banyak manfaatnya. Terutama kalau dibacakan Fatihah. Karena orang-orang Bahari, mereka setiap kali minum kopi mereka pasti baca Fatihah. Dan luar biasa Syekh Bakar bin Salim, beliau mempunyai 13 orang anak laki-laki, semuanya wali kutub. Di antara anak beliau Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang menjadi penerus beliau setelah tiada beliau mengganti kakaknya Umar Mahdar. Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam ucapannya bagi para pencinta kopi ini, beliau mengatakan selagi masih ada bekas di perut seseorang hamba Allah kopi yang muslim, yang muslimah, kalau dia mati tidak akan pernah disentuh tubuhnya oleh api neraka Allah. Yang bicara ini Gutub guru besarnya Al-Habib Gutubil Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kakeknya Habib Muhammad tadi, yang dikenal Sahibur Ratib Al-Atas. Guru besar beliau adalah Al-Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Guru beliau mengatakan, barang siapa yang minum kopinya masih ada bekas dalam perutnya masih ada bekas kopi, kalau dia meninggal insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka Allah. Tapi beliau ada ucapan yang menakutkan bagi yang perokok. Karena di sini perokok, Gus Ulil juga mungkin termasuk perokok, jadi saya tidak sebutkan. Karena kalau saya sebutkan insya Allah berhenti merokok. Bukan berhenti maulid aja, enggak, berhenti selama-lamanya, enggak perlu, sudah kasihan. Nanti bilang ya, kasihan kepada karyawan yang kerja di pabrik rokok. Bahasanya itu, Bang. Ya, khair, kopi. Terus mengenai masalah cinta kepada ahli bait Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk kita umat Nabi Muhammad. Maka Allah sisakan anak cucu Nabi besar Muhammad sebagai pelepas rindu kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun mereka, siapapun mereka, baik atau tidak tingkah lakunya, mereka membawa titipan amanat Nabi besar Muhammad untuk kita sebagai umat. Karena Rasulullah dahulu pernah berpesan kepada kita, inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitab Allah, hablun mamdudun minas samai wal ard, wa itrati ahla baiti fa innahuma lan yatafarraqa aw fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hud fanzuruni kaifa takhlufuni fihima. Hadis yang masyhur ma'ruf,
Ada riwayat kitabullah wa sunnati, dan riwayatnya tidak banyak, riwayat yang banyak dengan berbagai macam riwayat an fulan an fulan an fulan an fulan, kitabullah wa itrati ahla baiti. Aku telah tinggalkan wariskan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat setelahku. Lan tadillu. Sampai kapanpun kalian kalau berpegang dengan keduanya tidak akan pernah sesat setelahku. Kitab Allah, Al-Quran, tali yang Allah ulurkan dari langit ke muka bumi. Yang kedua, wa itrati ahla baiti, anak cucuku mereka adalah ahli baitku. Ahmad sudah tinggalkan. Kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan ahli bait Nabi Muhammad, sudah mengatakan tidak akan pernah kita sesat setelah Nabi Muhammad. Fa'innahuma, keduanya Al-Quran dan ahli baitku, kata Rasulullah, dan yaftariqa, tidak akan pernah mereka berdua berpisah, selalu bergandeng ahli bait dengan Al-Quran sampai mereka akan mendatangiku nanti di telagaku hari kiamat. Hari kiamat. Dan Rasulullah berpesan, fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Pesan Nabi besar Muhammad, maka perhatikanlah kalian wahai umat, bagaimana kalian menjadi khalifahku, penggantiku dalam memperhatikan, menjaga keduanya. Rasulullah minta kita menjadi khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah dalam menjaga, merawat, mengikuti perintah, menjauhi larangan Al-Quran dan apa yang telah diajarkan oleh ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memang pernah menyatakan dalam sabdanya, tatkala As bin Wa'il mengatakan Muhammad abtar, maka Allah balas dengan kalimat inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika ada seorang kufar Quraisy mengatakan Muhammad putus turunannya, tidak ada keturunan lagi, habis, artinya Muhammad akan habis. Muhammad akan habis dengan habis keturunannya. Allah langsung balas, inna a'tainakal kautsar, kami akan berikan engkau ya Muhammad al-Kautsar. Ketika Rasulullah menikahkan putri beliau Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, maka Rasulullah mendoakan, Allahumma khruj minhum at-tayyibul al-katsir at-tayyib, ya Allah keluarkanlah dari kedua ini, Fatimah dan Fatimah putriku dan Ali bin Abi Thalib, keturunan yang banyak yang baik-baik. Sesuai dengan Al-Kautsar. Ternyata betul diterima oleh Allah doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keturunan yang baik, yang hebat, yang luar biasa itu, yang sampai sekarang tadi Gus Ulil sudah mengatakan 800 hampir 900 tahun yang dulu beliau sudah meninggal, tapi sampai sekarang keberkahan kebaikannya tidak habis. Dan tidak hanya sampai sekarang, sampai kita akan berjumpa beliau di mahsyar tidak habis. Sampai kita ketemu dengan beliau di surga tidak habis. Imam Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemuliaan beliau tidak habis. Kita akan melihat, oh ternyata beliau luar biasa, tidak seperti yang saya kira dan sangka, jauh lebih besar, luar biasa. Mudah-mudahan sampai majelis kita dengan beliau. Amin. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berdoa untuk beliau, beliau pun berdoa untuk kita. Amin. Amin. Insyaallah. Allahumma. Amin. Yakin? Yakin. Yakin. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti yakin, yang lain yang tidak yakin. Kita pasti yakin. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak perlu dikisahkan lagi, ulama wali hebat luar biasa, salah satu bintang keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah pernah mengatakan ahli baiti kasafinatin Nuh man rakibaha naja man takhallaf anha gharik, atau kama qala alaihi salatu wasallam, ahli baiti kan nujum, ahli baiti amanu li ahli al-ardi kan nujum aman li ahlis sama dan lain sebagainya. Yang jelas tidak akan mungkin dinyatakan seorang itu betul cinta kepada Nabi besar Muhammad kalau tidak cinta kepada ahli bait, para sahabat dan penerus Nabi besar Muhammad. Malam hari ini samping kita khal Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai penerus dari ahli bait Nabi besar Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad yang telah meneruskan ilmu agama akhlak yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad,
kita juga tidak lupa untuk mengadakan acara ini untuk kita kirimkan kepalanya kepada Kiai Haji Ali Fikri Khalil yang belum lama wafat. Beliau wafat meninggalkan dunia tapi tidak pernah wafat dalam hati para pencintanya. Dan begitu juga para nabi dan rasul, memang wafat kelihatannya tapi dia tidak pernah wafat bagi para pecintanya. Apalagi Rasulullah tadi Gus Holil telah mengatakan, "Shallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum." Bersalawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena salawat kalian pasti akan sampai kepadaku. Ada di mana Rasul mengatakan, tidak ada seorang pun yang salawat salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku sampai hatta arud alaihi salam, sampai aku akan balas salamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai ke Rasulullah akan balas salam kita. Memang kita tidak dengar karena kita masih kotor, masih gondrong, masih kotor, masih gondrong, belum rapi. Itu Ustaz Syuaib itu. Ustaz Syuaib itu. Tahu kan Ustaz? Lihat. Soalnya karena bini satu, mata kurang juga, jauh. Ustaz, Masya Allah, Ustaz Syuaib termasuk salah satu da'i keliling kemana-mana, sahibul rubiyah, sahibul hijamah, pokoknya sahib semua pokoknya. Ustaz Syuaib. Dan satu, tidak akan pernah mungkin kita betul dinyatakan cinta terhadap Nabi besar Muhammad kalau kita tidak cinta keluarga dan sahabat, ulama, bahkan umat Nabi Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad mendidik kita bukan hanya cinta kepada keluarga dan sahabat, ulama. Beliau mendidik kita untuk cinta kepada muslim secara umum. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim, apalagi untuk anak cucu Nabi besar Muhammad. Beliau pernah mengatakan untuk Sayyidina Hasan, Allahumma inni uhibbul Hasan fa ahibbah man ahabbal Hasan. Al-Husain minni wa ana min Husain fa ahibba man ahabbal Husain. Ya Rabb, aku cinta kepada Hasan dan cintailah siapapun yang mencintai Hasan. Ya Allah, Husain dariku dan aku bagian dari Husain, maka cintailah siapa yang mencintai Husain, termasuk anak cucu keduanya sampai hari kiamat. Ada kalimat dari seseorang yang hebat luar biasa mengenai masalah cinta. Beliau mengatakan, manidda'a mahabbatak wa huwa yarmi kalbak kadzaba manidda'a mahabbatak wa huwa yarmi kalbak. Dusta, bohong orang yang mengaku cinta kepadamu kalau ia melempari anjingmu. Mengatakan, dusta, orang bohong orang yang mengaku cinta kepadamu kalau mereka melempari anjingmu. Kalau memang ia cinta kepadamu, pasti ia akan cintai walaupun anjingnya. Walaupun anjingmu. Antum pernah dengar namanya Majnun Lailah? Seorang laki-laki yang tergila-gila karena cintanya luar biasa kepada perempuan namanya Laila. Ini kisah terjadi. Kisah terjadi dari kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang betul-betul cinta kepada Laila. Saking cintanya ia kepada Laila, kadang-kadang ia mendatangi rumah Laila sambil ia tawaf. Tadi Gus Oleh bilang kalau muter kopi itu seperti orang tawaf, berlawanan dengan jarum jam, jangan sampai sama dengan jarum jam. Begitu juga ini Majnun Laila, seorang laki yang cinta tergila-gila dengan Laila. Maka beliau mengatakan, amurru ala diyar diyara Laila ugabbilu dhal jidar wa dhal jidara fama hubbud diyara syaghabna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku melintasi rumah-rumah, maka dia mengatakan diyara Laila, rumah itu adalah rumah si Laila. Maka ugabbilu dzal jidar wa dzal jidar, aku cium dinding meriki, dinding meriku. Baru tadi belajar sama Habib Ahmad.
Minta maaf, udah bisa bahasa Jawa. Kurang dari 30% paham. Orang Sumatera, Palembang biasa makan pempek. Hanyut dari Sungai Musi, timbul Sungai Mahakam. Inilah jadinya. Dia ciumi dendeng-dendeng rumah Laila. Dendeng rumah Laila dia ciumi karena cintanya kepada Laila. Maka dia ungkapkan, wa ma hubbud diyar syaghabna qalbi. Bukan cinta kepada dendeng-dendeng yang ada di rumah ini yang telah menutupi hatiku dengan kerinduan dan kecintaan. Walakin hubbu man sakana diyara. Tetapi karena cinta kepada seorang yang mendiami rumah ini. Saking cinta dengan Laila dia ciumi rumah Laila. Kira-kira kita Bahari waktu pacaran Bahari, kira-kira pernahkah mencium rumah namanya pacar kita karena cintanya kita dengan dia? Atau kita kalau ada telepon handphone, pernahkah kita cium handphone kita tatkala kita bicara? Dia cium. Ketika ada anjing dan dia tahu anjing ini pernah dekat dengan Laila, dia halus oleh Laila, maka ia cintai, sukai anjing tersebut bukan karena anjing. Dia tidak melihat anjing, tapi yang dia lihat hanya Laila. Begitu juga antum jangan lihat habaib. Antum lihat Nabi besar Muhammad. Sebagai pelepas kerinduan antum kepada Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memang perintahkan kita. Tatkala Nabi besar Muhammad sudah mendidik para sahabat, dikenalkan mereka kepada Tuhannya Allah, syariatnya, nabinya, dan apa yang mereka perlukan dari kebaikan dunia akhirat sebagai kebahagiaan mereka, maka mereka bertanya kepada Rasul, sebagaimana umat-umat sebelum kita dapatkan dalam Al-Quran, mereka pun menyatakan hal itu terhadap utusan Allah. Dan mereka semua menjawab, ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa Allah. Aku tidak minta upah kepada kalian, sesungguhnya upahku dari Allah. Tapi untuk Nabi kita Muhammad tatkala Rasulullah ditanya seperti itu oleh mereka para sahabat, Rasulullah berdiam. Allah yang langsung jawab. Firman dari Allah Subhanahu wa taala bukan melalui lisan Nabi besar Muhammad. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada mereka sahabat dan para umat, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwah yang aku berikan kepada kalian sehingga kalian kenal kepada Allah dan seterusnya, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian cinta dan berusaha memberikan apa yang membuat cinta para kerabatku. Kita tahu kerabat yang paling dekat siapa? Orang tua. Paling dekat. Orang tua. Setelah orang tua, anak dan cucu sampai seterusnya. Cucu. Itu yang paling dekat. Karena itu bagian daripada buah hati. Kita adalah hasil dari orang tua. Buah hati orang tua kita. Anak adalah buah hati kita. Cucu adalah buah hati anak dari anak kita sampai seterus itu. Mereka yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan perintahkan itu, Allah yang perintahkan itu kepada kita, dan Nabi Muhammad banyak dalam hadis memerintahkan kita hal seperti itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat, termasuk kepada keluarga beliau ahli bait, Rasulullah katakan nanti barisan pertama yang akan melintas siratal mustaqim aku, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, ahli bait, sahabat. Maka kalau tidak salah Sayyidah Fatimah mengatakan atau lainnya, ya Rasulullah muhibbuna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang cinta kepada kita dengan sepenuh hatinya ya Rasulullah? Rasul mengatakan, hum hawalaina. Mereka akan berada di samping-samping kanan kiri kita ya para pencinta kita, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melintas siratal mustaqim bersama secepat kilat. Padahal siratal mustaqim itu jaraknya 3000 tahun baru sampai. Siratal jembatan yang paling mengerikan itu 3000 tahun jaraknya baru sampai. Ada riwayat dari 1000 yang melintas hanya satu yang selamat. Ada riwayat dari 100 yang melintas siratal mustaqim hanya satu yang selamat. Ini omongan pertama Nabi besar Muhammad, keluarga, para sahabat, para pencinta mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Alhamdulillah. Pertemuan perkumpulan yang luar biasa, yang tidak akan pernah habis kebaikannya, keberkahannya, insya Allah. Kita yakin hal tersebut karena kita tahu kenal dengan Tuhan kita Allah dan Nabi kita Muhammad. Dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya bisa cerita saat Maulid Nabi besar Muhammad. Gus Ulil tadi bilang jam 1:30 Bang, ini baru jam 11:20. Karena kisah Maulid ini repot. Tadi sedikit ya. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisahnya hebat luar biasa. Tidak hanya kita bisa mulai dari lahir Nabi besar Muhammad, kita akan bisa mulai dari sebelum lahirnya Nabi Adam dan seterusnya. Dan kisah cerita tentang Maulid Nabi Muhammad, merayakan Maulid Nabi Muhammad tidak akan pernah habis. Dunia habis, Maulid tak habis. Dunia habis, di mahsyar kita akan rayakan Maulid yang lebih agung dari Maulid yang pernah kita rayakan di dunia. Ketika Allah ingin ceritalah Nabi Musa, Allah mulai dari Maulid, dari lahirnya Nabi Musa. Kenapa? Karena saat lahir Nabi Musa ada cerita yang bisa dikisahkan, yang menjadi masukan pelajaran buat kita sebagai umat. Kenapa? Karena Fir'aun sudah diingatkan bahwasanya akan lahir satu bayi dari Bani Israel, satu bayi dari Bani Israel yang akan menyebabkan hancurnya, binasanya, celakanya Fir'aun. Habis Fir'aun. Maka Fir'aun takutan. Sedenta takutan, lawan takut sama bini, takut juga lawan cerita kisah ini. Kenapa? Karena beliau tahu, yakin, meyakini ini cerita benar, bujur, tidak akan pernah meleset. Maka dia perintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi yang lahir dari Bani Israel. Untuk cari satu. Dikisahkan ada satu bayi yang lahir dari Bani Israel yang akan menyebabkan hancurnya engkau Fir'aun. Takut Fir'aun. Yang ngaku Tuhan, yang ngaku Tuhan takutan gemetar Fir'aun. Kalau begitu, bunuh. Maka dibunuhlah saat itu untuk mencari satu bayi, kurang lebih kata ulamanya, ahli tafsir, 70.000 bayi. Untuk mencari satu bayi mereka telah membunuh 70.000 bayi. Anehnya, luar biasanya, kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Allah kirim Nabi Musa ke Fir'aun. Allah jadikan Nabi Musa anak angkat Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun. Fir'aun menghadap, bermanfaat, ia kelak untuknya. Subhanallah. Subhanallah, sampai dewasa Nabi Musa. Semua biaya kebutuhannya Fir'aun. Bahkan ibunya menyusui, dipanggil oleh Fir'aun sengaja, digaji, dibayar. Fasilitas mewah. Kenapa? Tuhan. Subhanallah. Sampailah cerita binasa Fir'aun. Kita bisa baca ini dalam surat Al-Qasas. Ternyata yang pertama kali bikin karya maulid siapa? Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Di surat apa? Di surat Al-Qasas. Yang diceritakan lahirnya siapa? Nabi Allah Musa. Dan sebelumnya tidak bisa diangkat cerita Nabi Musa. Kenapa? Karena tidak ada kaitan. Ketika Nabi Ibrahim tidak bisa diangkat cerita Nabi Musa. Kenapa tidak ada kaitan? Ketika datang Nabi Yusuf tidak bisa diangkat cerita Nabi Musa. Kenapa tidak ada kaitan? Dalam surat Maryam kita akan dapatkan Allah cerita lahirnya Nabi Isa. Kenapa Allah angkat cerita Nabi Isa, ceritanya dari awal lahirnya? Karena ada hal juga yang terjadi saat lahir Nabi Isa. Kenapa? Beliau bisa bicara setelah lahirnya. Apa ceritanya? Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyamar atau berubah menjadi seorang manusia laki-laki, yang beliau mengatakan, innama ana rasulu rabbiki liahabalaki ulaman zakiyya. Ya Maryam, aku hanyalah utusan Tuhanmu Allah untuk memberikan kepada engkau seorang anak yang oke, yang hebat. Maryam mengatakan, bagaimana aku akan punya anak? Walam yamsasni basyaran walam aku baghiya. Aku belum pernah disentuh oleh lelaki
siapapun dia dan aku bukan wanita nakal. Kayak apa nanti aku cerita, bagaimana yang akan terjadi nanti. Beliau takut karena orang tuanya baik, abahnya baik, bundanya baik, keluarganya orang-orang baik. Andaikan aku lahir seorang anak tanpa suami, apalah jadinya. Tapi kehendak dari Tuhan Allah akan dijadikan oleh ayah dan ibumu tanda dari bagian tanda-tanda kebesaran Allah. Singkat cerita, lahir Nabi Isa. Datang kaumnya, mereka menuduh Siti Maryam, ya ukhta Harun, makana abuki imra'u sawin wa makanan ummuki baghiyah. Wahai saudari Harun, ayahmu bukan manusia jelek, jahat, bejat, ibumu bukan wanita nakal. Jar bahasa kayi ulil tadi PSK. Bahasa beliau bang, Masya Allah. Apa yang beliau lakukan terjadi dahulu di Bani Israel. Ada seorang laki-laki yang kerjanya seperti beliau, tapi tidak tahu masih tidak ya kayak Khalil ya. Hampir setiap malam kalau dia punya rezeki, dia berikan kepada tadi PSK. Malam ini kau pulang, ini rezeki bagimu, pulang, jangan kau maksiat sama Allah. Orang-orang menuduh dia sebagai manusia bejat. Hampir setiap malam mendatangi wanita nakal. Sampai ketika dia meninggal tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Kenapa? Karena mereka tahu ini manusia laki-laki kerjaannya setiap malam ketemu Ustaz Ulil. Dan istrinya sudah mengira hal seperti itu sampai Allah utus Nabi dari zamannya itu untuk mengurus jenazahnya. Yang terjadi dulu terjadi. Kalau ulun kadawani, biar Gus Olil aja kan karena gondrong orang takutan lihatnya gondrong. Kalau ulun indah, apalagi senyum terus kata orangnya, nah macam-macam. Maka dituduh Siti Maryam. Maka Siti Maryam sudah diingatkan untuk tidak bicara kepada siapapun manusia saat itu. Fa asyarat ilaih. Maka Siti Maryam mengisyaratkan kepada mereka, tanya kepada ananda ini. Mereka bertanya, galu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ya Maryam? Waraskah engkau? Bagaimana kami akan bertanya kepada seorang bayi yang baru dilahirkan? Maryam tanya. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Allah Isa, bicara Nabi Isa, gala ini Abdullah taniyal kitab waja'alani, sampai akhirnya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Selamat sejahtera atasku saat di hari pada detik aku dilahirkan. Cerita apa itu? Cerita maulid. Siapa yang pertama bikin maulid? Berarti di mana ini cerita? Dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam. Ternyata yang pertama kali bikin maulid baru ulama kita mencontoh, mengikuti jejak langkah Allah Subhanahu wa taala dalam mereka menceritakan saat lahir Nabi besar Muhammad dan keagungan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, tunjukkan saat lahir Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang lahir yang Allah kirim bidadari dari langit. Dan Allah kirim orang-orang yang sudah meninggal ratusan bahkan mungkin 1000 tahun atau lebih, Siti Maryam dan Siti Asia. Siti Asia adalah anak namanya ibu asuhnya, ibu angkatnya Nabi Allah Musa. Dia salah satu istri Fir'aun yang belum pernah disentuh oleh Fir'aun karena ia sudah pernah minta kepada Tuhannya Allah. Dalam doanya Allah berikan, Rabbibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ia sudah pernah minta memohon kepada Allah agar Allah bangunkan baginya rumah di surga dan Allah selamatkan ia dari Fir'aun dan segala usaha Fir'aun dan orang-orang yang zalim. Setiap kali Fir'aun ingin menyentuh Sayyidah Asia, ada aja halangannya. Kayak Gus Khalil, malam-malam itulah biasanya orang. Ini malam-malam Gus Khalil beda berarti kalau tidak pagi siang beliau. Buka kartu bang, buka kartu. Mungkinan anak beliau putih-putih. Beliau ini malam ini beliau nih. Anak beliau mungkin putih-putih ya.
Allah turunkan Siti Maryam, Siti Asiyah, wa ummahuma mil fahadrat bi taufiq. Tadi kita baca dalam mulai Habsi, fahadrat bi taufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ummahuma min al-huril ain man qasamallahu lahu min asy-syarafi bil qismatil wafiyah. Ta'nisan li janabihal mas'ud. Musyarakatan laha fi hadha simatil mamdud. Untuk memberikan menghibur hati seorang ibu yang paling beruntung, ya dari ibu yang ada dari sekian ibu yang ada. Dari sekian ibu yang ada dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat, yang paling beruntung adalah Aminah bunda Nabi besar Muhammad. Karena Allah pilih dari sekian ibu yang ada untuk menjadi ibunda Nabi besar Muhammad. Tidak ada ibu yang lebih mulia dari bunda Aminah, bunda Nabi besar Muhammad. Allah jadikan kita umat termulia. Apa amal kita? Salat sudah banyak, 1000 rakaat, baca Al-Quran sudah setiap hari hatam, sedekah sudah banyak, baca salawat sudah banyak, beramal baik sudah banyak, bersih sudah hati, belum pang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mau tidak mau, apapun amal kita, Allah sudah jadikan kita umat terbaik. Kita umat terbaik dengan sebab siapa? Busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Berkat Nabi Muhammad Allah jadikan kita umat termulia. Berkat Nabi, hanya berkat sebab Nabi Muhammad Allah jadikan kita umat termulia. Padahal kita tidak punya apa-apa. Tidak ada amal yang bisa kita banggakan tatkala kita menghadap Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat, perhatikan, kita lihat cerita kisah ayah bunda Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang tauladan. Mereka adalah orang yang bersih ucapan, lahir, batin, perbuatan. Sayyidah Abdullah adalah lelaki idaman setiap wanita. Tutur katanya baik, mukanya tampan luar biasa. Terngiang-ngiang di muka beliau cahaya Nabi Agung Muhammad. Menjadi idaman setiap wanita. Dan pernah beliau ditawarkan oleh seorang wanita Al-Kuhan yang ngerti, yang paham ketika melihat Abdullah ini akan lahir dari Abdullah ini seorang bayi menjadi Nabi akhir zaman. Maka dia tawarkan, ya Abdullah, sekarang ayo berhubungan kepadaku. Kata Abdullah, ammal halal ammal hilla la hilla fa astabinahu wa ammal haram fal mamatu dunahu. Kalau yang kau inginkan ini sesuatu yang halal, wahai perempuan, maka aku harus cari dulu betul-betul halal atau tidak. Kalau yang haram lebih baik aku mati daripada melakukan yang haram. Itu bukankah orang yang beriman? Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, anak terbaik yang sudah ditebus untuk menyelamatkan nyawanya tatkala ia kecil. Karena Abdul Muttalib sudah berjanji, bersumpah ketika beliau gali-gali sumur Zam-Zam. Cerita singkat karena jam 1:30 jaduk. Terus ulil. Untuk Nabi Muhammad tidak ngantuk kita insyaallah. Untuk Nabi Muhammad dengan ngantuk. Tambah malam tambah nyaman jargo sore. Aduh, ilmu beliau tinggi bujur bang. Tergantung rambutnya. Sampai lupa kisah. Sayyidina Abdul Muttalib bangun sumur Zam-Zam. Ketika dia bangun, tidak ada yang bantu kecuali satu anak laki-laki, Haris, kalau tidak salah namanya Haris. Orang-orang diajak untuk bantu tidak mau. Diajak untuk bantu tidak mau. Mungkin mereka pikir tidak waras Abdul Muttalib. Mau gali apa? Mau cari apa? Karena sumur Zam-Zam saat itu sudah namanya tertutup, sehingga tidak ada lagi sumur Zam-Zam. Maka Abdul Muttalib bermimpi ditunjukkan letak sungai namanya sumur Zam-Zam. Berapa kali dalam mimpinya, maka ia bangun semangat untuk gali sumur. Karena ini sumber kehidupan, air. Tidak ada air, wallahu, kesian Gus Solih tidak bisa mandi wajib. Tidak ada air kayak apa? Ya? Maka dia gali dengan anak laki-lakinya, tidak ada yang bantu. Setelah selesai dapat air, semua ngakuin itu punyanya. La ilaha. Diajak pertama tidak ada yang mau. Setelah keluar air, baru semua orang ngaku dan lain sebagainya.
Maka Abdul Muthalib sangat kecewa. Kenapa? Karena dia susah. Berdua orang aja bang. Dua orang sama anaknya. Maka dia berjanji, bersumpah kalau dia punya anak lebih dari 10, dia akan sembelih satu. Jangan diumpati ini. Anak 10 sembelih satu. Tiba-tiba anaknya kurang lebih 11 atau lebih. Berapa Ustaz? Pokoknya lebih dari 10. Maka dia teringat dengan nadar. Ya Allah, saya sudah nadar. Nadar harus laksanakan. Tibalah waktu pelaksanaan nadar. Bingung orang kota Madinah ribut. Orang kata Mekah ribut. Diinginkan, ya Abdul Muthalib, jangan kau lakukan sunnah ini, cara ini nanti akan dilakukan oleh orang-orang setelah kita. Tapi beliau mengatakan, kayak apa cara jalan keluarnya? Saya sudah bernadar, nadar harus dilaksanakan. Nadar harus, karena mereka orang yang beriman, meneruskan syariat yang pernah dibawa oleh Sina Ismail dari ayahnya Ibrahim, karena dia salah cucunya. Maka datanglah kepada orang pintar saat itu, dinyatakan, kal ente bikin ini, apa namanya, yang bisa diputar-putar itu, kalau kena namanya, itu dibikin itu, sebutkan, tulis nama anak-anakmu semuanya. Kalau ada yang kena selain Abdullah, maka engkau keluarkan namanya. Kalau Abdullah keluar, engkau keluarkan untuk menebus Abdullah itu 10 ekor onta. Kalau sudah sampai 100 masih Abdullah, maka aman, yang disembelih itu onta Abdullah selamat. Ini Abdullah, anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Anak yang paling tampan, paling ganteng, paling lucu, paling imut-imut, paling baik utur kata bahasanya. Alhamdulillah ada jalan keluarnya. Diputar, Abdullah 10 ekor onta. Diputar, Abdullah 10 ekor onta. Diputar sampai 10 kali putaran, Abdullah sampai 100 ekor onta untuk menebus Abdullah. 100 ekor onta untuk menebus Abdullah. Selamatlah Abdullah. Sebagaimana dahulu Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, diganti oleh Allah dengan 1 ekor domba. Ayah Nabi Muhammad diganti oleh Allah dengan 100 ekor onta. Dikenal Rasulullah Ibnu Dzabihain, anaknya 2 orang tua yang pernah dahulu ingin disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Allah Ismail dan ayahnya Nabi besar Muhammad Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya ibu yang paling mulia, akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya, namanya taatnya, iffahnya, sabarnya, perempuan yang paling ideal. Dikawinkanlah buah-buah unggul ini, maka turunlah, hasilkanlah buah. Kalau Habib Ali Habsyi menggunakan kalimatnya hebat, luar biasa. Coba dilihat, anda paham namanya awalnya. Kalau dari Amamadu waqad beliau mengatakan, hatta barasa fi alami syahadati basyaron la kal basyar. Karena sebab 2 orang tua ini, Nabi Muhammad keluar di alam nyata sebagai seorang manusia, tapi tidak seperti manusia kalanya. Kenapa? Beda. Banyak yang terjadi salah Nabi Muhammad. Kalau lahir Nabi besar Muhammad, kita ketika ingin cerita Nabi Muhammad dari semenjak manusia pertama Nabi Allah Adam, kita bisa ceritakan. Karena Nabi Allah Adam tatkala beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruhnya, beliau melihat di seluruh surga itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad. Beliau lihat di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad. Dia lihat di setiap namanya istana, di setiap kamarnya, di setiap namanya hijab batasan-batasan, di setiap leher bidadari, di setiap antara namanya kedua mata malaikat, dahi malaikat, di setiap namanya lembar daun tuba, daun sidratul muntaha, di setiap yang ada di surga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga Nabi Allah Adam tanya, ya Rabb, man hadza Muhammad? Ya Allah, siapa ini Muhammad? Kok luar biasa? Engkau barengkan satu-satunya dari hambamu, makhlukmu, hanya ia. Siapa ini Muhammad? Allah mengatakan, Muhammad adalah salah satu dari anak engkau ya Adam. Maka ketika Nabi Allah Adam mendengarkan itu, maka beliau minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepada Musa yang nila ini orang tua, seorang ayah, berkat anak ini Muhammad.
Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan suatu riwayat ketika Sayyidina Nabi Allah Adam namanya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ketika makan buah khul di buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Nabi Allah Adam bahwasanya dahulu dia pernah melihat kalimat-kalimat tertulis di surga di setiap sudut yang ada, bahkan di setiap dahi malaikat, di leher bidadari, di setiap tempat yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ia minta kepada Tuhannya Allah, ya Rabbi haqi mal Muhammad illa ma ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampunilah aku ya Allah. Maka Allah bertanya, ya Adam, kaif arafta Muhammad walam akhluqhu? Bagaimana engkau kenal dengan Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Nabi Allah mengatakan, ya Rabb, tatkala engkau siapkan padaku ruhku, maka aku lihat di setiap tiang-tiang arsy dan setiap yang ada di surga Allah tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah mengatakan, sadaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtuk. Betul engkau ya Adam, kalau bukan Muhammad aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Kalau kita ingin ciptakan sebelum itu kita bisa ceritakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, Jabir, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ya Rasulullah, beritahu kepadaku tentang sesuatu yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu yang ada. Maka Rasulullah menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad yang Allah pertama kali ciptakan. Allah ciptakan segala sesuatu yang ada. Setelah Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad, Allah ciptakan aras kursi, termasuk malaikat. Ketika Allah ciptakan malaikat, maka malaikat watusabbihul malaikatu bitasbih. Malaikat ikut bertasbih dengan tasbih cahaya Nabi besar Muhammad. Baru setelah 2000 tahun, ada riwayat 14.000 tahun baru Allah ciptakan Nabi Adam. Kalau kita kisahkan Nabi Muhammad dah habis. Kita akan rayakan Nabi Muhammad jauh lebih ramai dari sekarang. Nanti ketika semua berkumpul di padang mahsyar, Nabi, Rasul, Muslim, kafir, apapun agamanya kafir, maka kita akan merayakan haflah perayaan keagungan kemuliaan Nabi Muhammad jauh lebih hebat dari sekarang. Karena semua merayakan, Muslim, kafir, cinta yang benci, akan namanya merayakan keagungan Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi besar Muhammad sujud di bawah arsy Allah mengucapkan puja-puji kepada Tuhannya Allah, baru Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa saltata washfa'tu syaffa'. Tak kala semua Nabi mengatakan nafsi nafsi, hanya Nabi kita Muhammad mengatakan ummati ummati. Nabi Muhammad tidak mengatakan ya Rab ayahku, ya Rab bundaku, ya Rab anakku, ya Rab cucuku, ya Rab anak cucuku, ya Rab sahabatku. Tidak. Allah tidak, Rasulullah tidak membedakan kita umat. Tadi Habib Muhammad telah meriwayatkan suatu hadis, Rasulullah merindu untuk berjumpa dengan kita. Padahal kita jauh datang setelah Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kita merindukan beliau. Bagaimana kita tahu Rasulullah merindukan kita? Kalau kita merindukan beliau, saat itu kita tahu Rasulullah sedang merindukan kita. Rindu gak dengan Rasulullah? Ya kalau bukan seperti majelis ini, bagaimana kita ingin rindu Rasulullah? Kalau sahabat mereka semua para perindu Rasulullah, para pencinta Rasulullah, orang-orang yang takut berpisah dengan Rasulullah. Mereka takut berpisah di dunia, apalagi di akhirat takut mereka berpisah dengan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah. Kalau mereka kenal Rasulullah, kenapa? Karena Allah didik mereka dalam Al-Quran untuk mengenal Rasulullah. Jadi mereka tahu betul siapa Rasulullah, langsung mendapat didikan dari Tuhannya Allah. Dan bagaimana Rasulullah mereka tahu. Setiap hari hanya mereka yang mereka kenal, yang mereka ingat Muhammad, 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 Muhammad. Kita maulid baru setiap hari mungkin sekali, kadang-kadang mungkin sebulan sekali, seminggu sekali. Itu sahabat setiap detik waktunya mereka yang hanya ingat Muhammad. Dari pagi, siang, sore, malam mereka setiap hari hanya Muhammad. Kita kalah jauh untuk mengenang Nabi Muhammad. Maka itu Imam Diba mengatakan, walau anna amilna, walau anna sa'ayna ala lahdag la fawgan najaib, walau anna amilna kullahin li ahmada maulidan kad kana wajib. Lisan kita ahlus sunnah wal jamaah yang beriman kepada Allah dan Nabi besar Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Andaikan kita berjalan untuk menjumpai Nabi Muhammad, berjalan di atas kedua kelopak mata kita, bukan di atas kendaraan namanya mobil atau pesawat dan lain sebagainya. Andaikan kita lakukan maulid untuk Nabi Muhammad setiap waktu, wajib bagi kita.
Harus sahabat seperti itu sehingga mereka menjadi para pencinta perindu Nabi-Nya Muhammad, takut berpisah dengan Nabi Muhammad. Maka kita akan dapatkan Allah ketika menyambat para sahabat setelah Nabi Muhammad, Allah selalu mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Dalam kitab wallakum dan dalam ketika Allah gambarkan namanya salat dalam keadaan ketakutan, Allah pun mengatakan wal takum ta'ifatun ma'ahu. Selalu Allah gambarkan mereka itu bersama Nabi-Nya Muhammad karena mereka ingin selalu bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi salam. Mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu sarana untuk kita merindukan Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai, merindukan Nabi Muhammad, ingin bersama Nabi Muhammad, takut berpisah, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Kenapa? Karena orang cinta yang merindukan untuk bersama pasti akan manut, pasti akan mengikuti taat terhadap Nabi Muhammad. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa innaka la ala khuluqin adzim wa arsalnaka ila rahmatan wa dzkuru ni'matallahi dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an untuk mendidik kita tentang Nabi Agung Muhammad. Kita akan menjadi manusia sempurna siapapun kita. Dari orang yang memiliki status sosial yang paling tinggi, presiden yang hanya menjadi pemimpin rakyat atau umat, sebagian umat negara, tapi Nabi kita Muhammad pemimpin semua umat, semua negara, bahkan pemimpin para nabi dan rasul dari sampai ke bawah, maka mereka akan menjadi sempurna. Kalau ia sebagai seorang pemimpin, kalau ia mengikuti menawadada di Nabi Muhammad dalam kepemimpinannya, maka dia akan menjadi pemimpin sempurna. Kalau ia sebagai seorang suami akan menjadi suami sempurna, seorang istri sempurna, orang tua sempurna, anak sempurna, saudara, kawan sempurna, dan semuanya akan menjadi sempurna. Kenapa? Karena ia adalah manusia sempurna. Imam Busiri beliau mengatakan hal itu dalam Qasidah Burdah. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu gasami. Pian uyuh ulun pun uyuh. Kalau bahasa Banjar masih sedikit bisa ulun nyambung. Bahasa Jawa angkat tangan ulun. Karena baru kenal dengan Gus Ulil dan Gus yang lainnya. Masya Allah, saya lupa tadi menyebutkan, luar biasa banyak Gus-Gus, kiai-kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita adalah namanya umat pilihan dari Nabi besar Muhammad, pilihan dari Tuhan kita Allah. Kenapa? Karena kita mau duduk bersama untuk berselawat terhadap Nabi besar Muhammad. Bahkan kita mengatakan wajib untuk duduk bersama Nabi besar Muhammad, menceritakan Nabi besar Muhammad. Ada orang-orang yang gagah yang jaga kita Banser, Masya Allah, siap untuk membela para pencinta Nabi Muhammad dan umat Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya, tidak bisa. Majelis ini pun tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Begitupun Gus Ulil tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya, karena hanya satu ada Gus Ulil. Kalau kita mau beli, kesian nih bininya, pasti kada mau sedih. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah majelis kita malam hari ini. Allah sampaikan segala hajat kita lahir batin. Mumpung masih kita di majelis, mumpung malaikat belum naik menghadap Tuhannya Allah untuk menyampaikan semua hajat kita, minta sama Allah agar disampaikan oleh malaikat insyaallah semua hajat kita. Kita minta Allah agar Allah angkat dua mutiara yang saat ini malam hari ini kita rayakan. Mereka menjadi mutiara karena mereka mengikuti dan patuh terhadap Nabi besar Muhammad. Imam Sultan al-Awliya Qutbur Rabbani Al-Ghaus As-Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Kiai Haji Ali Fikri Khalil. Jadi Kiai Haji karena beliau mengikuti mengumpati Nabi Muhammad. Dan saat ini kita rayakan karena kita patuh juga terhadap Nabi Muhammad. Karena beliau orang tua kita, awaladin salihin yad'ulahu, kita patuh juga kepada beliau. Beliau guru kita juga walaupun hanya Ustaz Ulil yang berguru, tapi kita juga, beliau adalah guru kita juga, guru saudara kita, guru kita juga. Mudah Allah angkat derajat mereka di atas derajat yang Allah telah berikan kepada mereka.
Mudah-mudahan sampai cerita, berita, kisah duduknya kita untuk mereka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan sampai sehingga menggembirakan hati mereka insyaallah. Dan mudah-mudahan keberkahan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Ali Fikri Khalid insyaallah merabah ke dalam sanubadi kita, lahir batin kita, ucapan perbuatan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat bala musibah yang merabah saat ini dunia, terutama Indonesia. Mudah-mudahan majlis akan lebih berkembang, lebih pesat, lebih banyak dan lebih diminati oleh umat insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah akan lebih memberikan hidayat kepada yang belum mengikuti jejak langkah kita dalam mengagungkan, memuliakan Nabi besar Muhammad, keluarga, para sahabat, merayakan seperti ini. Mudah-mudahan yang belum ikut insyaallah nanti ya bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan dalam rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah. Allah luaskan rezeki kita seluas-luasnya, diiringi keberkahan dari Allah untuk kita dalam kita menempatkan rezeki yang Allah berikan di tempat yang diridhai olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat guru kita, guru ulil absar bin muslimin. Jangan kita lupa abahnya bang, karena kalau tidak ada muslimin tidak ada ulil absar. Wujud nggak? Wujud. Abah masih ada? Masih ada. Mudahan ayah bunda beliau mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Amin. Kita yakin ayah bunda beliau ayah bunda yang gini. Kenapa? Karena kita lihat Gus Olil begini berarti ayah bundanya begini. Kenapa? Karena buah pasti tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ini pohon ayah bundanya Gus Olil berarti ayah bundanya seperti ini. Walaupun mungkin ayah bundanya bukan seorang kiai, bukan seorang ustadzah, tapi melahirkan melahirkan seorang ustadz berarti ayah bundanya hebat. Mudah-mudahan kita pun dijadikan oleh Allah ayah bunda seperti ayah bunda namanya Kiai Haji Gus Olil. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dan angkat derajat beliau dan keluarga, mudah-mudahan Allah juga angkat derajat untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah akan berikan untuk kita penerus generasi setelah kita. Mudah-mudahan kita berharap mereka jauh lebih baik, lebih taat, lebih cinta kepada Rasulullah, lebih dari kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia untuk Nabi-Nya Muhammad, penerus Nabi-Nya Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, keluarga dan penerus Nabi besar Muhammad. Mudah insyaallah kita ketika di barzah berjumpa dengan mereka, berkumpul dengan mereka di mahsyar, kita berkumpul dengan mereka di surga, kita berkumpul dengan mereka. Allahumma hdina bihudar waj'alna mimman yusadi'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asab. Saya minta maaf mungkin saya tidak sebutkan nama-nama yang ada, terutama Gus kita yang di depan menemani Gus namanya Ulil, karena kadang mungkin keterbatasan saya karena saya tidak tahu masing-masing. Mudah-mudahan Allah angkat insyaallah semuanya. Amin. Kalau kita bersatu insyaallah tidak akan pernah kekuatan apapun di dunia akan menghancurkan kita. Amin. Tidak namanya rudal apapun yang ada tidak akan pernah mampu menghancurkan kita kalau kita bersatu. Janji Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Janji Allah dan Nabi-Nya Muhammad, karena kita tidak takut kecuali selain Allah Tuhannya Nabi Muhammad, dan tidak takut kecuali berpisah dengan Nabi Muhammad. Allah angkat derajat semuanya insyaallah, Allah sampaikan semuanya. Yang punya pondok pesantren mudah-mudahan Allah kembangkan namanya pondok pesantrennya, Allah berkahi murid-muridnya dan semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita mudah dikumpulkan oleh Allah di surga bersama Nabi kita Muhammad. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.